Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Aula yang berisi tentang konten-konten pembelajaran fisika. Jangan lupa subscribe dan like serta bunyikan lonceng notifikasi agar saya lebih semangat membuat tutorial atau video pembelajaran fisika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang besaran fisika dan pengukuran. Ini merupakan materi bab 2 bagi kelas 10 tingkat SMA. Nah, kompetensi dasarnya untuk aspek pengetahuan yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Dan di aspek keterampilannya adalah menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyajian ilmiah. Dari kompetensi dasar ini ada beberapa kata kunci yang perlu kita ingat, yaitu pertama adalah pengukuran, mengukur, dan alat ukur serta ukuran. Nah, kita lanjut. Pengukuran. Apa itu yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan untuk isi. Kemudian, sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai disebut besaran. Sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Jadi di sini pengukuran ini merupakan sebuah kegiatan yang diukur itu dinyatakan dengan besaran. Hasilnya akan diperoleh angka atau nilai serta satuan. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Mari kita lihat. Contoh di bawah ini. Mengukur panjang meja dengan menggunakan mistar dan diperoleh hasil bahwa panjang meja tersebut 120 cm. Hal ini mengandung informasi bahwa besaran yang diukur nomor 1 adalah besaran panjang. Alat ukurnya adalah mistar. Ukurannya ini M-nya cuma 120 cm. Ini hasil pengukurannya. 120 adalah nilainya dan cm adalah satuannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau kadang-kadang juga misalnya di sini 1,2 meter misalnya informasi yang dia sampaikan begitu ya. Maka 1,2 ini adalah nilainya ini. Sedangkan meter ini adalah satuan. Jadi tergantung dari cara pengungkapannya. 120 cm 120 nilainya, cm satuannya. 1,2 meter 1,2 nilainya, meter adalah satuan. Dapat menggunakan alat ukur mistar. Kita lanjut. Pengukuran. Langkah pengukuran yang benar harus memperhatikan aspek pertama, ketelitian atau biasa dikenal istilah akurasi. Ulangi, ketepatan atau akurasi, ketelitian atau disebut presisi, kepekaan, dan keempat, kesalahan matematis yang memerlukan kalibrasi. Apa yang dimaksud ketepatan, ketelitian, kepekaan, dan kesalahan matematis yang memerlukan kalibrasi? Mari kita lihat penjelasan berikut. Pertama, ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan, kesamaan, atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya. Jadi, data yang sebenarnya ini maksudnya adalah data-data yang diperoleh dari pengukuran-pengukuran sebelumnya yang sudah sangat diakui kebenarannya. Contoh, kita ketahui bahwa
Massa jenis air pada keadaan normal adalah 1000 kg meter kubik. Ini merupakan hasil pengukuran oleh para ilmuwan terdahulu diperoleh hasil 1000 kg meter kubik. Kemudian kita melakukan juga pengukuran massa jenis air. Misalnya si A mendapatkan hasil 1005 kg per meter kubik, dan si B mendapatkan hasil 999,5 kg per meter kubik. Maka pengukuran lebih tepat atau yang lebih akurat adalah pengukuran dilakukan oleh si B, karena memiliki hasil yang lebih dekat ke angka 1000. 999,5 dengan 1000 hanya selisih 0,5. Nilainya lebih dekat. Sedangkan 1000 dengan angka 1005 ini selisihnya adalah 5. Selisihnya dia 5. Secara otomatis 0,5 lebih kecil daripada 5. Itu maksud daripada arti ketepatan atau akurasi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikut ketelitian. Ketelitian atau presisi adalah derajat kedekatan hasil pengukuran yang diperoleh dari pengukuran berulang. Contoh sini, si A dan si B mengukur waktu sebuah kelereng saat dijatuhkan dari ketinggian tertentu, misalnya dari atas meja. Si A memperoleh data bahwa pertama 0,2, 2 0,3, ketiga 0,2, keempat 0,3, kelima misalnya 0,3 lagi. Sedangkan si B memperoleh nilai 0,2, 0,5, 0,3, 0,2, 0,3. Dengan data yang diperoleh tersebut, maka pengukuran yang teliti adalah si A. Kenapa si A? Karena hubungan pengukuran diperoleh memiliki hasil yang relatif sama. Relatif sama di sini. Tulisannya ada di bawah ini. Kenapa? Karena di sini hampir rata-rata 0,2, 0,3, 0,2. Sedangkan si B ini ada angka 0,5 yang selisihnya sangat jauh. Mana 0,2 dengan 0,5 itu berarti selisih 0,3. Sedangkan 0,5 dengan 0,3 selisihnya 0,2. Sedangkan di ini selisihnya hanya si A selisihnya hanya 0,1. Maka dia dikatakan bahwa lebih teliti dalam melakukan pengukuran. Selanjutnya, kepekaan. Kepekaan ini atau sensitivitas ini sesungguhnya berkaitan dengan kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi. Atau dengan kata lain, sensitivitas menyatakan ukuran minimum yang masih dapat dideteksi atau dikenal oleh alat ukur. Contohnya, neraca. Neraca digital memiliki neraca analitik digital, ini biasa di lab kimia, memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada neraca analog. Misalnya neraca Oehlers 4 lengan, ini ada di lab fisika biasanya. Di mana untuk neraca digital itu mampu mengukur sampai 0,0001 gram atau 1/10.000. Bayangkan kalau 1 dibagi 10.000 ini bagaimana kecilnya, masih bisa deteksi. Sedangkan neraca analog ini hanya mampu mengukur sampai 0,1 gram atau 1/10. Dengan kata lain, neraca analitik digital memiliki sensitivitas lebih tinggi daripada analog. Berikut, kalibrasi. Kalibrasi merupakan ini definisi secara umum bagi orang membuat alat ukur
Proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkan suatu standar yang tertelusur dengan standar nasional maupun internasional dan acuan yang tersertifikat. Bagi kita ini tidak melakukan, tetapi bagi seorang peneliti yang menggunakan suatu alat ukur, selalu kita melakukan kalibrasi titik nol. Nah, contoh gambar ini. Di gambar sebelah kiri ini, jarumnya itu tepat di angka 0. Ini berarti sudah dikalibrasi, sudah benar. Sedangkan yang di sisi kanan ini, jarumnya tidak menunjuk angka 0. Seharusnya ini begitu. Ini artinya perlu untuk dikalibrasi. Kalau seorang penjual seperti ini, maka dia akan rugi penjual itu. Demikian pula kadang-kadang kita temukan juga di masyarakat itu, jarumnya ini belum ada yang diukur, sudah menunjukkan misalnya angka 1 ke jarumnya ini. Ini juga salah. Ini merugikan pembeli, menguntungkan penjual. Saya kira demikian bahasan kita tentang ini dalam video kali ini. Jika masih belum paham, bisa tonton ulang videonya. Kita akan lanjut kepada pembacaan skala jangka sorong part 1 dengan nilai skala terkecil 0,1 mm. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendukung program pembuatan tutorial video pembelajaran fisika.